A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Iftita Dian Aulia, NIM 2238 10 9 20 69. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Keterampilan Dasar Konseling yang diampu oleh Ibu Ana Aisyah MPD. Pertama-tama saya akan menyebutkan beberapa kelebihan yang ada pada diri saya. Kelebihan yang pertama yaitu mudah bersosialisasi dengan orang lain. Pada gambar yang pertama, saya sedang melakukan observasi di salah satu sekolah yang ada di Pamekasan. Kelebihan saya yang kedua yaitu mampu bekerja sama dengan tim. Pada gambar kedua tersebut, saya sedang melakukan sesi foto bersama dengan panitia pelaksanaan pawai obor dalam rangka memperingati 10 Muharram yang pada saat itu saya bertugas sebagai divisi bendahara. Dan yang ketiga yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Pada gambar yang ketiga tersebut, saya sedang melakukan wawancara dengan seorang wali kelas. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa kekurangan yang ada pada diri saya. Yang pertama yaitu kurang percaya diri. Terkadang saat saya melakukan presentasi di depan kelas, saya merasa kurang percaya diri atau minder. Yang kedua, sulit memahami materi pembelajaran. Ada beberapa materi yang terkadang saya sulit untuk memahaminya. Dan yang ketiga, sering menunda-nunda pekerjaan. Saya sering sekali menunda pekerjaan terutama tentang tugas kuliah. Biasanya, saya baru mengerjakan tugas kuliah saat sudah mepet dengan waktu pengumpulannya. Upaya yang dapat saya lakukan untuk mengatasi kekurangan yang ada pada diri saya, yang pertama yaitu saya sering latihan berbicara di depan umum, terutama saat presentasi di dalam kelas. Selain itu, saya juga sering latihan menjadi pembawa acara ketika pengajian remaja masjid. Yang kedua, meminta penjelasan materi pembelajaran yang saya kurang pahami kepada teman yang lebih paham. Selain itu, saya juga memperluas bacaan dengan cara meminjam buku atau membeli buku-buku pembelajaran. Dan yang ketiga, saya sering membuat catatan di handphone sebagai pengingat batas waktu pengumpulan tugas. Selain itu, saya juga terkadang menonaktifkan media sosial supaya saya bisa fokus mengerjakan pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan sifat apa saja yang ada dalam diri saya yang mencerminkan sifat sebagai seorang konselor. Sifat yang pertama yaitu bersahabat. Saya mudah sekali berteman baik dengan orang lain. Sifat yang kedua, sabar. Saya mempunyai rasa sabar yang cukup besar dalam menghadapi suatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Terkadang saya menjadi tempat curhat bagi teman-teman saya, khususnya teman dekat saya. Setelah itu, saya juga memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh teman saya. Sifat yang keempat yaitu peduli. Saya mempunyai sifat yang peduli terhadap orang lain dan lingkungan yang ada di sekitar saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar konseling apa saja yang sudah saya pelajari. Yang pertama yaitu opening. Opening merupakan teknik membuka atau memulai komunikasi atau hubungan antara konselor dengan konseli. Contoh teknik opening yaitu sebagai berikut. Apabila seorang konseli masuk ke dalam ruang layanan konselor dan konseli mengatakan, "Assalamualaikum Ibu." Kemudian, seorang konselor menjawabnya, "Waalaikumsalam, silakan duduk." Sambil berjabat tangan. Teknik inilah yang dikatakan sebagai teknik opening. Yang kedua yaitu attending.
Teknik attending ini digunakan oleh konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikirannya. Contoh teknik attending ini, misalnya seorang konselor duduk dengan menghadap ke posisi klien. Contoh yang kedua yaitu konselor mendengarkan dengan seksama tentang segala sesuatu yang diceritakan oleh klien. Yang ketiga yaitu acceptance. Tujuan teknik acceptance ini digunakan oleh konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh konseli. Misalnya, saat seorang konseli menceritakan tentang kesedihan yang sedang ia hadapi, maka seorang konselor meresponnya dengan mengatakan, "Iya nak, ibu mengerti bagaimana perasaanmu." Yang keempat yaitu restatement. Restatement merupakan teknik pengulangan atau menyatakan kembali pernyataan yang dikatakan oleh seorang konseli. Misalnya, seorang konseli menyatakan, "Saya tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ibu." Kemudian, konselor melakukan pengulangan kata atau pengulangan pernyataan yang dikatakan oleh konseli tadi, yaitu, "Oh, jadi kamu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru." Yang kelima yaitu reflection of feeling. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan oleh konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan klien. Misalnya, ketika seorang konseli mengatakan, "Saat saya melakukan presentasi, kedua tangan saya gemetar ibu." Kemudian, konselor berkata, "Sepertinya kamu masih kurang percaya diri untuk tampil di depan umum." Teknik itulah yang dikatakan sebagai teknik reflection of feeling. Selanjutnya yaitu klarifikasi. Klarifikasi merupakan teknik yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru yang segar. Contohnya yaitu, seorang konseli mengatakan, "Saya lebih suka mengerjakan tugas kelompok di rumah ibu daripada di kafe, karena kalau saya mengerjakan tugas di kafe, saya tidak bisa fokus." Kemudian konselor menjawabnya, "Jika saya tidak salah dengar, ternyata kamu lebih suka belajar kelompok di rumah daripada harus mengerjakan tugas kelompok di kafe. Apa benar?" Dan yang terakhir yaitu paraphrasing atau parafrase, merupakan kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan klien. Contohnya, saat konseli mengatakan, "Saya kemarin bertemu Wiwin di pasar malam ibu." Kemudian dia langsung memalingkan muka dan terus berjalan dengan temannya. Padahal saya yakin kalau Wiwin melihat saya. Tapi karena saat itu saya bersama dengan mantannya, jadi dia bersikap seperti itu kepada saya. Kemudian seorang konselor menjawab, "Jadi kamu beranggapan bahwa Wiwin pura-pura tidak melihat kamu karena kamu sedang bersama mantannya Wiwin."